Kami kagum akan karya-Mu. Terima kasih Bapa. Tiada Allah yang seperti Engkau. Kau mengasihi kami begitu luar biasa. Kau setia. Besar perbuatan-Mu bagi kami. Kau ampuni dosa kami. Kau lupakan kesalahan kami. Kau sembuhkan kami. Kau cukupkan hidup kami. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir, bukan hanya roh kami yang dimampukan bersekutu dengan Engkau, tapi jiwa kami dan daging kami bisa menikmati kehadiran Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah umat-Mu yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, supaya firman itulah yang menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya Engkaulah yang menjadi pusat pemberitaan kami. Hanya Tuhan Yesuslah yang kami kagumi, bukan yang lain Tuhan. Hanya Engkau saja. Terima kasih untuk pengurapan-Mu sudah ada di atas kepala kami. Dan biarlah hati kami buka terhadap terang firman Allah. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Ya, sudah lama tidak hadir di tempat ini. Puji Tuhan bisa hadir. Waktu di pernikahannya Eba sama Eren, Mbak Yus nyamperin saya, maaf saya ke Polandia ya. Jadi Mbak Yus kebaktiannya di Polandia ya. Puji Tuhan kita di Lembang ya. Doakan supaya sebelum Mbak Yus pensiun Anda juga dibawa ke kemana ya? Ya ke Eropa lah gitu ya. Kemana? Belanda ya. Ke Belanda ya. Saya udah ngomong nih berarti saya diajak loh ya. Baik, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, topik kita hari ini ya saya menyiapkan slide yang terbaik menurut saya, mudah-mudahan juga terbaik buat Bapak Ibu. Perhatikan judulnya, hidup dalam apa? Pekerjaan Roh Kudus. Yuk kita buka Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, jadi saya udah buat yang terbaik buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin mencatat hal-hal yang Bapak Ibu dapatkan. Kisah 2, 47, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lalu Lukas 10 ayat 21, 1, 2, 3. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Puji nama Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan.
kita sebagai orang yang percaya, yang pertama yang perlu kita pahami, sejak kita terima Tuhan Yesus, amin. Sejak kita terima Tuhan Yesus, maka Roh Allah itu tinggal pada kita. Yesus dia diurapi oleh Roh Kudus. Ingat pada waktu Yohanes Pembaptis ya, lalu ada burung merpati, lambang daripada Roh Kudus ya, menghampiri Tuhan Yesus dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi Yesus diurapi oleh Bapa, diurapi oleh Bapa, Roh Kudus mengurapi dia, dan Yesus itu berkenan kepada Bapa. Yesus dia berkenan kepada Bapa. Nah, bagaimana dengan kita? Pada waktu kita terima Yesus lahir baru, ingat Roh Allah pun sudah tinggal pada kita. Sehingga kita pun diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus juga mengurapi kita. Karena itulah pada waktu kita percaya Roh Kudus mengurapi kita, maka pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita itu tetap ada pada kita. Ya, dia tidak turun naik kayak layang-layang, tidak. Dia tinggal. Kenapa? Roh Kudus itu pribadi Allah. Dia Allah yang besar, ya, dan dia berkuasa atas kehidupan kita. Nah, bagaimana orang percaya, kita sebagai orang percaya, seperti apa sih wujud nyatanya hidup dalam pekerjaan Roh Kudus? Nah, Bapak Ibu, kita next dulu. Nah, kalau kita baca tadi Kisah Rasul pasal 2:47, tentu satu pertanyaan, ini peranan siapa? Kan kisah pasal 2 itu ayat 41-47, perikopnya cara hidup jemaat yang mula-mula. Nah, saya yakin kita sering mendengarkan khotbah cara hidup jemaat yang mula-mula. Bapak Ibu, kalau kita mencoba melihat Kisah Rasul pasal yang pertama, di sini nggak ada, tapi Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Jadi ada PowerPoint, ada juga bagian kita membuka Alkitab kita, baik lewat handphone ataupun Alkitab yang tercetak. Tidak jadi masalah ya, kita tidak perlu mempermasalahkan mau pakai handphone atau mau pakai apapun juga. Saudaraku, bagaimana step-stepnya? Yang pertama itu di kisah 1 ya, Roh Kudus itu dijanjikan. Jadi para murid dijanjikan Roh Kudus. Allah Yesus pada waktu sebelum dia naik ke atas sorga, dia mengatakan bahwa Roh Kudus dijanjikan buat para murid. Ya, kita beberapa bulan yang lalu, bahkan tahun lalu belajar tentang pribadi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus penolong, bahkan Roh Kudus yang akan memberitahukan kita hal-hal di masa depan. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dia pribadi Allah yang luar biasa. Tapi ingat, jangan terkecoh dengan hanya, jadi seolah ketika kita bicara Roh Kudus soal manifestasinya. Tetapi bukan itu yang utama, tapi pribadi Roh Kudus itu dia Allah. Dia Allah yang maha besar. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus dijanjikan. Nah, ketika Roh Kudus dijanjikan, nanti Bapak Ibu baca, saya percaya jemaat Tuhan pasti giat dalam membaca Alkitab. Kemudian di ayat berikutnya ketika dijanjikan, ya dikatakan kamu akan menerima dunamos kalau Roh Kudus tinggal di atas kamu, ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tinggal di atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid menerima janji itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu, mereka tidak tinggal diam. Bagaimana para rasul di atas loteng itu, mereka menanti-nantikan, perhatikan, menanti-nantikan dengan tekun. Jadi kita utuh membaca bagian Alkitab, para rasul ketika mereka tahu ada janji mereka nggak diam. Hal yang sama juga buat kita Bapak Ibu. Tuhan pasti menjanjikan lembang penuh dengan kemuliaannya, betul? Dan ketika kita tahu ada janji itu, maka saya yakin kita nggak berdiam diri. Kita nggak asal-asalan. Tadi partner saya di badminton ini ya, kami belum pernah single ya. Tapi kalau secara nafas saya yakin saya give up aja deh ya. Karena bisa bola, bisa nggak tahu, jangan-jangan golf juga bisa, bowling juga bisa, saya nggak tahu ya, serba bisa ya. Nah, jadi
Kita menanti-nantikan dengan tekun, berdoa dengan tekun. Saya sangat yakin sekali dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Saya percaya, kenapa saya katakan sangat yakin? Karena bukan karena manusia, tapi karena ada Tuhan, ada Roh Allah yang menyedot kita untuk datang doa karena ada Tuhan, karena ada janjinya. Saudara dan saya berdoa karena ada janjinya. Bukan saya berdoa karena itu dijawab doanya, itu jawab doa. Enggak saudaraku, karena Tuhan pasti berbeda-beda kepada setiap kita. Tapi karena kita punya janji. Para rasul mereka dapat berjanji, mereka menanti-nantikan bukan dengan topang dagu, bukan dengan santai-santai, tetapi menantikan dengan doa, dengan tekun. Dan kita tahu ketika ada janji, oleh karena ketekunan mereka dan oleh karena janji Tuhan itu ya dan amin, maka terjadilah di pasal 2 hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan dan sangat luar biasa bagaimana roh itu mengerjakan sesuatu dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahwa orang-orang percaya yang hidup pada saat itu, mereka tidak hidup dalam keadaan yang mudah. Ingat ya, mereka tidak hidup dalam keadaan yang mudah. Karena itulah Tuhan tahu bahwa mereka ketika Tuhan naik ke sorga, Tuhan bilang, lebih baik aku pergi. Lebih baik aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak datang kepadamu. Berarti kapasitas Yesus, kapasitas Roh Kudus itu sama. Karena mereka pribadi Allah, mereka Allah Tritunggal itu. Maka saudaraku, ketika roh dicurahkan, saudara perhatikan perubahan yang terjadi pada Petrus. Siapa yang tidak kenal Petrus? Ayo saya mau tahu, hal apa yang saudara paling ingat di Alkitab tentang Petrus? Yang pertama, nelayan. Yang kedua, nah itu paling kita hafal, betul? Dia menyangkal, dia mengutuki, dia bersumpah. Apalagi yang ketiga, ini kurikulum vitae-nya. Jadi kalau orang melamar pekerja, ya dia memotong telinga prajurit Roma. Apalagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa? Berjalan di atas air. Ibu udah pernah berjalan di atas air? Saya belum. Belum Bapak Ibu ya. Tapi Petrus, Simon dia berjalan di atas air. Apalagi tolong sebutkan. Dia salah satu murid yang dibawa Yesus naik ke atas gunung. Lalu ada hadirat Allah yang luar biasa. Lalu Petrus berinisiatif, ingat bahan satu itu ada. Ya, dia berinisiatif untuk buat kemah, betul? Satu untuk Musa, Elia, satu untuk Yesus. Dan Petrus bilang, wow indah sekali hadiratmu di tempat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan luar biasa. Dan Petrus juga orang yang mengatakan, engkau adalah Mesias. Jadi Petrus ini punya kurikulum vitae yang bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Luar biasa kurikulum vitae-nya. Ya, dia berjalan di atas air dan luar biasa. Tetapi apalagi yang spektakuler ketika ada seorang perempuan mendatangi dia dan berkata, kamu pengikut Kristus enggak? Betul? Dan setelah dia menyangkal, dia mengutuki, dia menyumpahi. Dan ada satu lagi kurikulum vitae dia. Dia mundur lagi Bapak Ibu. Dalam Yohanes pasal 21, dia bilang, aku mau ke laut nih, mau cari ikan. Ingat, dari penjala ikan, Tuhan bilang, engkau akan menjadikan jadi penjala manusia. Tapi dia pernah balik lagi loh jadi penjala ikan. Dan kuasa Roh Kudus itu mengubah hidup Petrus. Kalau kita baca khotbah dia luar biasa. Seandainya, ini seandainya. Ada perempuan yang ada dengar khotbah Petrus itu, betul? Tetapi Petrus ketika dia dijamah Tuhan, dia mengalami bagaimana dia diubahkan oleh Tuhan, dia tidak lagi mengingat masa lalu dia. Yang dia tahu bagaimana Tuhan memakai dia. Hal yang sama buat saudara dan saya. Kita semua punya masa lalu bukan? Punya. Tetapi Tuhan itu tidak mampu lihat masa lalu kita. Tapi kita yang mampu lihat masa lalu kita. Betul nggak? Tuhan tuh nggak mampu lihat masa lalu kita. Karena ketika dia lihat kita, orang berdosa, Tuhan Allah hanya lihat ada darah Yesus di dalam batin kita. Dia nggak bisa lihat masa lalu kita. Tetapi saudaraku, saudara pernah pasti naik kendaraan, entahkah motor atau mobil, pasti lihat spion kan?
tapi nggak mungkin terus-terus dia spion kan? Sekali-sekali lihat, tentu ada hal yang kita belajar supaya kita nggak jatuh lagi ke hal yang sama. Dan yang luar biasa, kita punya Alkitab yang tertulis. Alkitab yang tertulis yang kita baca memberikan itu pelajaran buat kita. Bapak Ibu kembali ke sini. Jadi ada peranan siapa? Next. Nah ini luar biasa. Jadi kesimpulan yang pertama, topik hari ini, karya Roh Kudus menghasilkan apa Bapak Ibu? Kualitas hidup orang percaya. Maksud saya seperti ini. Apa gunanya buat saya kalau misalnya karena anugerah Tuhan saya dipakai Tuhan menyembuhkan orang. Membangkitkan orang mati sekalipun, betul? Tetapi itu enggak berbarengan dengan kualitas hidup saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara percaya enggak? Ada orang kita melakukan pekerjaan Tuhan tapi di sisi yang lain ngegosip juga. Kita di satu sisi takjub dipakai Tuhan, ingat itu karena anugerah, dipakai Tuhan melakukan perkara yang besar, tapi di sisi yang lain, ya utang gak beres-beres. Kita satu sisi, kita kagum karya Tuhan, dan kita dipakai Tuhan, menginjili banyak orang, tetapi kualitas hidup saya gak ada perubahan. Saudaraku, ketika kita tahu karya Roh Kudus yang utama, nanti kita akan bukakan beberapa slide di sini. Karya Roh Kudus, dia ingin sekali, dia rindu, Allah rindu, Tuhan kita lebih rindu supaya kualitas hidup orang percaya, karena tujuan hidup kita itu bukan menjadi serupa dengan pemimpin kita, bukan menjadi serupa dengan hamba Tuhan manapun, sekali berapapun, tetapi Tuhan ingin lewat karya Roh Kudus kita yang tidak sempurna ini, betul ya, kita belum sempurna, disempurnakan oleh karya Roh Kudus supaya hidup kita menjadi sama seperti Kristus. Apanya yang sama? Bukan rupanya, tetapi karakter kita. Maka pertanyaan pamungkas buat kita, apakah kita sudah serupa dengan Kristus? Kitalah yang harus menjawabnya. Betul Bapak Ibu? Nah, bagaimana penting sekali. Nah, karya itu kita lihat 3.000 jiwa orang bertobat. Wow. Kita lihat kualitas 3.000 jiwa itu adalah ya, hasil dari ketika Petrus berkhotbah, maka orang menyerahkan dirinya. Petrus bilang, berilah, bertobatlah, berilah dirimu untuk dibaptis. Dan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 itu maka 3.000 jiwa orang percaya ditambahkan dalam jumlah bilangan orang percaya. Kemudian kualitas hidup apa yang terjadi karena karya Roh Kudus? Ingat Pentakosta terjadi. Bertekun dalam pengajaran. Bapak Ibu, mengapa penting bertekun dalam pengajaran? Bapak Ibu ada dalam jemaat lokal di tempat ini, betul? Maka kita harus bertekun dalam pengajaran. Pertanyaannya, pengajaran siapa? Kalau saudara ada komit dalam gereja lokal di tempat ini, maka saudara bertekun bukan dengan pengajaran orang lain. Bukan dengan pengajaran yang tidak ada coveringnya, tudungnya. Di sini pemimpin saudara tahu Mbak Yus, maka saudara harus tunduk bertekun dalam pengajaran, dikatakan bertekun dalam pengajaran para rasul. Karena para rasul lah yang menjadi pengayom jemaat yang ada pada jemaat mula-mula itu. Karena itu kualitas hidup yang dihasilkan orang percaya karena karya Roh Kudus, saudara dan saya bertekun dalam pengajaran para hamba-hamba Tuhan yang dengar. Anda gak pernah pilih, betul? Anda dan saya, jangan Anda dong, harus Anda dengan saya, jadi fair. Anda dan saya gak pernah memilih siapa yang akan menjadi pembimbing saudara. Anda dan saya gak pernah memilih siapa yang akan menjadi gembala sidang saudara, betul? Anda dan saya nggak pernah memilih siapa orang tua saudara. Jadi ketika kita terhisap di dalam gereja di tempat ini, maka tidak ada alasan kalau kita tidak bertekun dalam pengajaran firman Allah di mana kita berada hari ini. Itu kualitas hidup loh. Kenapa? Sejak pandemi, pengajaran itu ada di mana-mana. Anda nggak perlu pergi kemana-mana, yang penting ada kuota, betul? Buka channel YouTube, jebret. Yang jago bahasa Inggris bisa seluruh dunia engkau bisa dapatkan pengajaran. Hari ini lagi rame Asbury College.
kegerakan di apa? Di Amerika ya. Amerika atau Inggris ya? Ya Amerika ya, college itu ternyata itu salah college Kristen. Bagaimana sampai hari ini orang masih kumpul di kapal itu? Ya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan nangkap ya. Wah, ini luar biasa. Maka kita mencoba bagaimana kalau yang terjadi di tempat kita. Tidak harus begitu Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja dengan cara yang unik. Karena itulah apa yang menjadi memagari kita, pengajaran firman yang sehat, yang segar. Makanya kenapa hari ini saya harus membuatkan slide buat saudara. Saya coba mengajar, saya coba memberikan slide yang terbaik menurut saya. Mudah-mudahan juga terbaik buat Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi? Kualitas hidup selalu berkumpul memecahkan roti. Bapak Ibu ketika memecahkan roti, apa yang Bapak Ibu ingat? Pasti pengorbanan Kristus. Jadi mereka selalu berkumpul setiap dalam persekutuan memecahkan roti untuk mereka selalu mengingat karya Kristus. Kemudian ini kualitas hidup terjadi tetap bersatu. Gereja bisa pecah karena rupa-rupa pengajaran. Gereja bisa pecah, bahkan jemaat bisa pindah-pindah karena hal-hal yang lain. Dan kita nggak perlu jadi apa ya? Jadi bingung, jadi kalaps, jadi takut ketika ada orang akhirnya mungkin ya cari gereja sana, gereja sini. Jangan, karena ini akhir zaman Bapak Ibu. Jangan pusing Bapak Ibu, jangan takut. Tapi bagianku adalah aku bertekun di dalam pengajaran pemimpin pelayanan tempat ini. Aku berkumpul memecahkan roti sebagai tanda bahwa ingat akan karya Kristus. Lalu tetap bersatu saudaraku. Di sini ada orang Jawa, ada orang Jawa, ada orang Jawa. Ada orang Batak, ada bermacam-macam. Tidak mudah untuk membuat itu bersatu. Semua punya selera. Satu rumah aja, indominya macam-macam. Anaknya ingin rasa bawang, bapaknya ingin yang goreng. Yang bingung ibunya. Ibunya harus masak. Ibunya bilang, udah deh jangan yang goreng. Yang rebus aja supaya sekali masak. Oh udah bisa, ada yang goreng. Nah kalau ibunya gak mau bersatu, bisa pecahlah rumah tangga itu. Gak bisa. Pokoknya nggak bisa, saudaraku lihat, ya, pasti berbeda-beda. Nah, apa yang membuat kita mampu bersatu? Karya Roh Kudus. Apa yang membuat kita bersatu? Kualitas hidup yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Adanya ketundukan, iya ya. Karena di dalam gereja dimanapun ada orang yang merasa lebih pintar, yang merasa lebih baik, yang merasa lebih tahu. Yang paling ngeri merasa-merasa itu loh saudara ya. Betul, kan merasa-merasa, itu hati-hati Bapak Ibu. Saya itu diajar sama anak saya. Kalau kami diskusi Alkitab, saya respect sama dia. Padahal dia baru 25 tahun, bapaknya 54 tahun. Gak bisa bilang, nah saya udah makan asam garam. Tapi saya belajar dari dia. Halo Bapak Ibu, ketika kita belajar dari orang yang mungkin baru pun, itu akan membuat kita bisa bersatu. Kelak pun siapapun nanti yang berkhotbah di tempat ini, saya akan lebih dulu dari dia. Nah ini yang membuat perpecahan. Bah udah deh, kalau kayak gitu, kita sedang tidak masuk dalam topik hari ini. Bagaimana orang percaya hidup karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia mau tetap bersatu. Oke? Tetap bersatu. Suami istri aja gak gampang untuk bersatu ya. Ada selera satu di sini, selera sini. Kita makan pun pesan, mau pesan apa? Saya pesan ini. Gak bisa dong supaya kita dibilang bersatu, pesannya sama dong. Gak bisa Bapak Ibu ya. Enggak. Mesen jus juga beda-beda. Alangkah sangat bodohnya kalau mesen jus berbeda-beda jadi berantakan rumah tangga itu. Nanti pelayan tokonya yang bingung Bapak Ibu ya. Lah udah akur dulu lah baru pesan jusnya. Enggak mungkin. Saudara, pengalaman sehari-hari membuat kita punya pemahaman. Enggak mudah bersatu. Ya jemaat Lembang mau pergi mana ini? Acara lah kan? Kebayang kalau semua punya seleranya masing-masing. Siapa yang pusing? Pemimpin yang pusing. Mau pergi kemana? Pergi ke sini. Enggak, saya mau pergi ke Jogja. Enggak, saya mau pergi ke Malang. Enggak. Saya mau perginya ke sini, bingung Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah ketika bersatu ada komando yang jelas dari pemimpin.
Kemudian mereka makan bersama-sama. Perhatikan, kualitas hidup yang dimiliki orang percaya karena karya Roh Kudus ada kegembiraan dan dengan tulus hati. Bukan tulus penyanyi itu loh ya. Tetapi ada kegembiraan, ada joyful, kegembiraan. Itu penting. Karena kegembiraan itu bisa menularkan satu dengan yang lain. Waktu PA kami ke atas sebelum pernikahan Mas Pram, anaknya Mas Pram, saya tuh meriang sebenarnya pergi PA, meriang kok nggak enak. Lalu kami latihan paduan suara ya kelompok PA. Sembuh Bapak Ibu. Kenapa? Karena gembira. Jadi nyanyi kami kan, terima kasih ayah dan ibu. Oh lagu ada not angkanya gitu ya, ada jadi harmoninya, ada suara sopran, alto, tenor dan bass. Nah menggabungkan itu nggak gampang Bapak Ibu. Tetapi karena gembira, saya bilang kok saya meriang saya hilang. Bapak Ibu ketika kita berkumpul karya Roh Kudus maka akan muncul kualitas hidup jemaat yang gembira dan tulus hati. Saudara dan saya gembira bukan karena mendengarkan cerita-cerita lucu. Tapi kegembiraan itu muncul karena dari dalam batin kita. Oh karya Roh Kudus buat saya bersuka cita. Kita bernyanyi. Dan dampak ujungnya disukai semua orang. Mari kita garis bawahi lagi. Apa gunanya saya berkarunia rohani, ingat karunia itu milik siapa? Milik Tuhan. Tapi saya gak disukai orang. Kan bertolak belakang. Gampang ngetesnya Bapak Ibu. Saya mau ngasih tes, gampang ngetesnya. Mau tahu cara ngetesnya gak? Mau tahu? Kalau mau tahu saya kasih tahu, kalau gak tahu saya gak kasih tahu. Mau? Mau, gampang. Nanti Ibu Asni, datang aja ke kantor Maranatha. Datang ke kantor Maranatha ya. Iseng-iseng datang ke basement. Ada Pak Beben Satpam. Tanya aja, Pak, kalau Pak Albert itu gimana orangnya? Nangkep yang saya maksud? Simple Bapak Ibu. Untuk apa saya berkuar-kuar di mimbar juga. Datang aja ke sana. Pak, kenal Pak Albert? Oh kenal. Gimana Pak Albert? Wah payah itu orang. Oh. Payah itu orang. Berarti kesaksian hidup saya nggak benar. Berarti saya ngomong soal Tuhan, tapi kualitas hidup saya tidak mau diubahkan. Oke, saudara menangkap sesuatu hari ini? Oke, next. Nah, jadi karya pekerjaan Roh Kudus itu menghasilkan kualitas hidup kita. Nah, kita lihat konteks dalam Lukas 10:21. Kita lihat apa yang Tuhan ingin kita pelajari hari ini. Kita buka dulu Alkitab kita, Lukas pasal 10. Oke. Nah, saya akan bacakan dulu Lukas 10:21. Saya buat warna kuning ini memudahkan Bapak Ibu untuk menebaknya. Loh kok udah dibuat warna kuning kenapa menebak ya? Enggak menebak ya. Pada waktu itu juga apa dikatakan? Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Langsung saja. Karya Roh Kudus menyebabkan kembali ada kualitas hidup yang muncul, selalu bergembira. Dan yang kedua bersyukur. Makanya lagu pertama tadi apa Bu? Ada kata-kata bersyukurnya. Bukanlah aku naikkan syukur. Loh kok gak pernah janjian kami ya? Tapi ketika ada kata itu, yes sesuai dengan topik hari ini. Bahwa pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Lihat, nanti kita akan lihat ya. Saya langsung aja next. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ada perkataan Yesus dari mana nih? Nah makanya di rumah nanti selidiki baca. Pada waktu kita buka Lukas pasal 10, Bapak Ibu, saya kan tadi baca ayat berapa sebelumnya? Ayat 21 ya. Nah,
Bapak Ibu harus baca nanti di rumah mulai ayat yang pertama. Gimana histori ceritanya. Kita lihat, ada perkataan Yesus, loh kok gitu sih Yesus ngomong. Kita katakan, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Nah ceritanya seperti ini, 70 murid pulang dengan gembira, baru habis pelayanan ini. Keren. Lalu mereka bergembira bilang, Tuhan karena setan-setan. Nah ya setan-setan saudaraku ya. Kita lihat apa yang mau Tuhan kita pelajari dari firman ini. Karena setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi mereka udah habis pelayanan gitu. Wih lihat mujizat luar biasa. Setan-setan takluk. Lapor dong sama Tuhan Yesus. Yesus setan-setan takluk. Yesus nggak menaifkan apa yang menjadi ungkapan kegembiraan mereka. Yesus bahkan meneguhkan apa yang dialami murid-muridnya. Ya aku melihat bahwa setan jatuh dan sebagainya. Yesus meneguhkan. Kemudian Yesus juga menegaskan bahwa memang mereka telah diberikan kuasa. Tetapi perhatikan, Yesus mau mereka dialihkan kepada perhatikan sukacita yang lebih utama. Maksud dari perikop ini, kita yang dipenuhi Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita, dari konteks firman ini Tuhan ingin bilang, oke, you boleh gembira karena setan takluk, tapi Tuhan ingin alihkan ada yang lebih utama loh. Daripada sekedar setan-setan takluk, kamu gembira. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana namamu terdaftar di kitab kehidupan. Namamu terdaftar di surga. Bapak Ibu lihat pilihannya. Kenapa? Saya pas waktu baca, apa yang ingin saya bagikan ke jemaat? Bapak Ibu, saya mau tanya, setan bisa buat mujizat nggak? Nah itu poinnya, hati-hati. Setan tuh bapak pendusta, dia bisa buat mujizat. Nah kembali kalau kita nggak bertekun dalam pengajaran, segala sesuatu, ujilah segala sesuatu. Nubuatan uji, betul? Semua uji, apakah betul? Nah untuk mengujinya adalah hasilkan buah. Ada buah kehidupan. Bapak Ibu, terutama ibu rumah tangga. Saya nggak tahu kalau bapak rumah tangga. Mas, suka nanam pohon nggak? Nggak, pasti ibu-ibu kan? Ibu-ibu atau nanam pohon. Apa yang dia inginkan? Ada hasil toh? Ada bunganya. Bunga apa yang paling jarang muncul itu? Wah, Mbak Santi nih. Wah ini mas rekeningnya harus rekening Beni kali ya. Wijaya Kusuma. Di rumah itu ada Wijaya Kusuma. Istri saya kalau udah berbunga itu langsung difoto. Karena dalam sekejap pun dia kan. Nah jadi pada waktu bapak ibu, jangan bapak ibu, kita ibu-ibu aja lah. Saya juga gak suka nanam bunga ya. Kalau ibu dia tanam bunga, dia rindu supaya ada bunganya. Kalau dia tanam pohon yang menghasilkan buah, ada buah mangganya. Ada buah stroberinya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengar baik-baik bahwa ketika kita di akhir daripada zaman ini, yakinlah akan ada banyak penyesat-penyesat. Ingat dia penyesat, dia bisa buat mujizat loh. Dia bisa buat mujizat. Nah kalau kita nggak bertekun dalam pengajaran, jelas ya, kita akan ditipu. Nanti lagi jalan-jalan kemana, sini kok banyak mujizat. Saya pindah itu banyak mujizat. Nah kita tertipu, kita nggak berakar, kita nggak kuat. Makanya kembali kepada yang bertekun dalam pengajaran. Kalau dia bertekun dalam pengajaran, pertama mau diajar, satu lagi mau dihajar. Itu penting Bapak. Dihajar itu bukan, tapi dikasih tahu, diingetin Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Ya, jangan kita jadi keras kepala. Jadi Yesus mau mereka dialihkan kepada sukacita yang lebih utama. Next Bapak Ibu. Ya. Nah, Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Itu jauh lebih besar. Saya sengaja buat patung-patung ini Bapak Ibu ya. Saya juga gak tahu tiba-tiba dapat aja ya. Patung-patung ini. Ya kadang-kadang kita terjebak dengan hal seperti itu. Orang percaya yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dia hidup sukacitanya bukan karena setan-setan takluk kepada dia.
Bukan karena roh jahatnya takluk kepada dia. Tapi ada yang lebih daripada itu. Ketika Tuhan bilang, bersukacitalah karena namamu. Kita bersukacita akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dosa-dosa kita Tuhan ditebus oleh dia. Itu merupakan sukacita yang lebih besar Bapak Ibu. Karena nama kita terdaftar dalam buku kehidupan nanti di sorga. Nah, jadi poin yang berikut saya sampaikan, pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya, kita tahu bagaimana kita bersukacita, bergembira, dan ditambah. Yesus katakan bersyukur, katakan. Tuhan bilang, saya bersyukur karena rahasia ini diberikan kepada orang-orang sederhana, orang-orang kecil. Karena itu Bapak Ibu, bersukacitalah untuk hal yang utama. Apa itu? Pribadi Kristus itulah yang lebih utama. Mengapa? Kalau kita melihat ada orang-orang dipakai Tuhan melakukan tanda mujizat, terkadang terselip, kenapa saya nggak bisa melakukan ya? Nangkep? Nanti kita merasa minder dong. Yang kedua, aku nggak dipakai Tuhan dong. Hati-hati loh. Nangkep? Akhirnya sukacita kita jadi lain dong. Seolah-olah Tuhan pilih kasih. Kenapa orang ini dipakai Tuhan? Dia tumpang tangan orang bisa kelepasan. Kenapa saya nggak bisa? Orang dia dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kenapa saya nggak bisa? Persoalan bukan bisa atau nggak bisanya. Kalau kita terjebak di situ, maka kita akan sekian tahun ikut Tuhan. Kok kenapa saya? Nangkap ya? Hati kecil kita lah yang tahu apakah pernah muncul itu. Kok saya nggak? Kenapa saya nggak bisa melakukan seperti orang itu ya? Tetapi pada waktu itu Tuhan ingin ajar, anakku, engkau harusnya lebih bersukacita karena aku mengasihi engkau. Saudaraku, penting berdoa seperti ini. Tuhan, aku merasa dikasihi Tuhan. Harus punya perasaan dikasihi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan ajar murid-muridnya. Baca lagi pelan-pelan, murid-murid pulang pelayanan senang. Tuhan enggak menaifkan. Tuhan bilang, betul aku juga lihat kok setan-setan takluk. Bahkan aku memang memberikan kuasa kepadamu. Tetapi please, jangan kelamaan gembiranya karena itu. Nah, ke Bapak Ibu. Oke, saya percaya Bapak Ibu mendapatkan suatu pagi hari ini. Ya, oke, next. Nah, terakhir saudaraku, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya berharap Bapak Ibu baca di rumah, tetapi kita mau coba lihat kesimpulan. Saya udah buat rangkumannya. Nah, kita tahu bahwa Matius pasal 4 di sini dikatakan ada ayatnya. Ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh apa? Roh besar ke padang gurun untuk dicoba iblis. Saya akan rangkum kronologisnya. Saudaraku, yang pertama, iblis tahu Yesus itu anak Allah. Dari mana? Baca nanti Matius pasal 4. Kemudian iblis itu mengutip firman dengan mengatakan sebab ada tertulis. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kemudian Yesus mengcounter semua tipuan iblis dengan kebenaran. Loh, Pak Pendeta, iblis kan ngutip firman, kok bisa tahu? Fakta Alkitab tertulis dari Matius pasal 4, iblis ngomong ke Tuhan Yesus sebab ada tertulis. Dia kutip kebenaran. Tetapi di mana bedanya? Iblis jelas bapak pendusta. Tidak mungkin iblis menghidupi firman. Tetapi Yesus sebagai manusia yang utuh, buktinya apa? Yesus lapar. Yesus menggunakan firman karena Yesus adalah firman itu sendiri. Sebagai penutup, apa ciri yang berikut orang percaya yang hidup dalam pekerjaan Roh Kudus? Slide terakhir kita lihat. Nah, dibaca, setelah Yesus berdoa, dia dibawa ke padang gurun dan roh mengurapi Yesus, itu membuat dia kuat. Ingat, dia utuh sebagai manusia, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah itu kita perhatikan, Yesus setelah dari padang gurun, Matius 4 ayat 17. Sejak saat itulah, apa? Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Hal yang menjadi ciri utama orang percaya hidup karena pekerjaan Roh Kudus adalah dia tidak mungkin menahan mulutnya untuk tidak memberitakan Injil. Dia tidak mungkin menahan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya kepada orang lain untuk menceritakan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga berbicara sukacita, berbicara damai sejahtera, bicara satu kehidupan kelak nanti setelah di muka bumi ini. Jadi Yesus dia utus sebagai manusia ketika dia berpuasa berapa hari? 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan, dia tidak minum. Utus sebagai manusia, dia lapar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dia digoda sedemikian rupa, tapi ingat ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh. Jadi hal yang sama kalau engkau dan saya dibawa oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, seharusnya tantangan yang dihadapi oleh Yesus kita jawab dengan kebenaran. Amin. Dan setelah Yesus berdoa, ketika dia keluar, sejak saat itu kemana-mana dia pergi, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana dengan kita hari ini? Orang percaya hidup karena pekerjaan Roh Kudus, maka hal yang utama yang rindu dia lakukan, dia ingin cerita, menarik. Ada peta Rusia di situ, benua Rusia. Kita berarti nggak kebetulan dibuat supaya kita berdoa. Di sini jelas Indonesia yang kita cintai dan lain sebagainya. Maka bagian kita, kalau kita mengerti, kita orang percaya, apa dong ciri utama saya hidup dalam pekerjaan Roh Kudus? Kita nggak aja, ingat, jangan terkecoh hanya karena manifestasi Roh Kudus. Betul, bukan itu. Tapi Roh Kudus itu Allah, ya Tuhan. Itu yang menjadi pusat kita. Karena itu, aku harus keluar dari tempat ini, memberitakan Injil. Ada seorang yang bernama Yusuf, bukan yang di Alkitab, ini Yusuf beneran. Ya, dia melamar ke tempat bagian saya. Saya nggak bosan menceritakan ini. Ini mungkin yang ketiga saya khotbah di Lembang menceritakan, baru kejadiannya. Dia melamar di bagian keuangan karena saya butuh ada staf keuangan yang juga mempunyai kemampuan di bidang pajak. Oke, saya berdoa sama Tuhan, saya harus wawancara apa ya? Ya tentunya harus wawancara yang berhubungan dengan pekerjaan, betul nggak? Tapi kenapa saya tanya Tuhan? Tuhan kan bodornya. Tuhan saya harus mempersiapkan apa? Saudaraku, Tuhan itu kan dia bergembira. Jadi saudara, kalau kita dialog dengan Tuhan, bukan berarti Tuhan tuh ingin ketawa kok dengan kita. Karya Roh Kudus membuat kita bersuka cita gembira. Dia bilang, Tuhan kira-kira kalau saya minta permohonan kayak gini, Tuhan dengar gak? Tuhan nanti aku ketawa. Aku dengar kok nak. Bahkan kamu minta doa pensil untuk anak pun aku dengar. Mohon maaf, engkau berdoa untuk beli popok bayi anak pun aku dengar. Kan seolah Tuhan masa sih minta popok, malu dong Tuhan. Loh, Tuhan tuh tahu hal yang, Tuhan tuh ingin kita menciptakan detail dalam kehidupan kita. Nah, saya tanya, Tuhan aku harus ngomong apa ini? Aku datanglah dia, lalu saya panggil 2 ketua bidang saya, aku tanya Tuhan ngumpul. Oke, duduk. Udah siap berkas dia. Hidup dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu, saya juga saya nggak mempersiapkan kata apa, muncul aja langsung. Itu muncul aja gak disiapin. Tolong ceritakan nama Yusuf di Alkitab. Wawancara apa ini? Oke? Aduh, saya senang, saya percaya malaikat waktu dengar ini kok, saya percaya banget. Oke. Dan dia langsung jawab, saya tidak tahu. Kurang ajar tuh. Saya yang ingin nyari, saya enggak tahu. Oke. Kamu enggak tahu? Lalu saya ceritakan tentang Yusuf di Kejadian pasal 37. Oke, selesai. Jelasin, jebret. Lalu Yusuf Arimatea. Saya bilang nama Yusuf itu luar biasa. Singkat cerita, saya memberitakan Injil kepada dia. 4 fakta rohani. Semua orang berdosa, upah dosa maut, usaha manusia sia-sia hanya melalui Kristus. Oke? Mantap kan? Oke, terima Yesus Bapak Ibu.
Jadi 2 kabit saya ajak supaya disaksi. Saya bilang sama Tuhan begini, ya pasti sama dengan Mbak Santi juga. Kita ini kan banyak di marketplace ya. Ke gereja paling 2 jam kan, plus ngobrol-ngobrol, makan-makan 3 jam. Gak betah-betah karena seneng 4 jam. Ketemunya kan anak Tuhan semua kan. Nah, tapi saya di kantor 70% waktu saya pasti di kantor. Bapak Ibu yang bisnis pasti di luar banyaknya kan. Nah, selesai berita ini. Dia ikuti doa saya, terima amin. Waktu amin saya tegakkan kepala saya, 2 kabit saya juga, dia enggak. Lalu mulai. Cukup lama. Saya kagum, tadi laguku kagum. Karya Roh Kudus membuat kita kagum akan pekerjaan Tuhan. Dia nangis. Lalu dia mulai jujur. Saya tak pernah ke gereja. Ibu saya Buddha. Papa saya udah meninggal. Berarti Tuhan pakai kita tepat Bapak Ibu. Aduh. Dan saya bilang, kamu saya terima kerja. Nggak ada ngomong-ngomong keuangan. Dan kita muridkan di kantor. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, saya nggak boleh lama-lama bersuka cita karena karya Tuhan itu, tapi Tuhan terima kasih. Ya, gembiranya itu kan dengan Tuhan, wah, karena melihat bagaimana pekerjaan Tuhan atas orang itu ketika Injil kita beritakan. Kiranya gereja Tuhan di tempat ini kita kembali dikobarkan. Ketika saya hidup dengan pekerjaan Roh Kudus, maka kesempatan sekecil apapun kita boleh memberitakan Injil. Ibu Yakut masih? Masih. Aku wis lama nggak dengar cerita-ceritanya ya. Jawa, sok-sok ngomong Jawa. Ngaco ya. Ya, apa yang dikasih Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan Roh Kudus, kita akan kagum hormat. Oke, referennya ku kagum hormat akan Kau. Mari kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Dengan penuh kasih kita katakan, ku kagum. Wanita saja ku kagum. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
pribadi yang mulia. Mari ungkapkan rasa cintamu kepada Tuhan dengan caramu masing-masing. Ungkapkanlah lagu cintamu. Dia menggendong engkau dan saya. Kau pribadi yang mengagumkan, pribadi yang mulia, pribadi yang mulia, Jesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terus nikmati Dia sampai Dia berkata kepadamu, aku mengasihi engkau. Milikilah perasaan untuk dikasih oleh Allah tiap waktu. Katakan, aku dikasih oleh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau lupakan kesalahan kami sejauh timur dari barat. Kau tak mampu lihat masa lalu kami. Kau bentuk kami Tuhan. Haleluya. Oh, cintamu besar, sangat besar. Cintamu besar, cintamu. Kami mau kepada kasih yang mula-mula. Cintamu lebih manis daripada anggur yang manis. Tuhan dekat dan bergaul karib dengan orang yang remuk hati. Matanya tertuju kepada engkau dan saya yang mengasihi kita. Haleluya.
ketika kita memecahkan roti, kita akan terus ingat akan karya Tuhan. Ketika darahnya tertumpah buat kita, jemaat di tempat ini akan selalu ingat karya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan. Waktu engkau dan saya angkat, kita terus kagum akan Dia. Engkau mengasihi kami ketika kami masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Di saat kami masih berdosa, Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Kami angkat tubuh-Mu ini. Kulitmu terluka ketika cambukan itu menancap tajam. Dan ketika ditarik oleh prajurit Roma itu terluka, menganga. Sampai tulang-tulangmu kelihatan. Tapi engkau diam. Engkau terus diam. Engkau gak mengerang. Engkau terus diam. Terima kasih. Ketika cambuk duri itu mengenai seluruh tubuhmu, dan ketika tertancap di daging tubuhmu, lalu tertarik oleh prajurit, luka menganga, kau diam. Kesakitan kami Engkau telah tanggung Tuhan. Penyakit kami yang telah Engkau tanggung. Kami gak perlu lagi sakit. Kami akan ingat karya Kristus bahwa Engkau sudah selesai. Nggak ada yang sakit di tempat ini. Kau telah selesaikan semuanya itu. Amin. Terima kasih. Dan ketika kepalamu harus dipaksakan mahkota duri, ditancapkan sedemikian rupa di atas kepalamu, darah itu keluar. Dan kami tahu Engkau begitu menderita. Tapi Engkau telah berkata di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Tubuh yang kami angkat ini mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lewat perjamuan ini kita terus menikmati pujian kepada Dia. Terus kita menikmati, terus terkoneksi dengan Dia. Kita ingin terus menikmati dan merasakan betapa indahnya. Hal itulah yang dialami Petrus ketika dia naik ke atas gunung. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan membuat kita betah berlama-lama dan menikmati Dia. Terima kasih ya Tuhan. Angkatlah cawanmu. Inilah darah Kristus. Darah yang telah tercurah bukan hanya buat kita, tapi buat semua orang berdosa. Mari, lewat kita meminum darah Tuhan, maka kita menceritakan kemana-mana kerajaan Allah. Kebenaran Injil kasih karunia itu kepada setiap orang. Terima kasih untuk darah-Mu yang kami angkat. Darah itu menebus dosa kami. Terima kasih untuk darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Aku cinta
padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Sekali lagi, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak yang wanita saja, disembah. ku nyanyi Hosana, yang wanita saja. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Yang pria, angkatlah suaramu, katakan pada dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Bersama-sama disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
disembah, Kau layak Amin. Pulanglah dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Terlalu ajaib. ajaib Tuhan, ajaib. Bermegahlah karena Dia, bermegahlah karena Dia. Kami Memuji kebesaran. orang yang tak terhitung jumlahnya, dari segala suku, kaum dan bangsa, akan memuji-muji Dia selama-lamanya. Ajaib Tuhan, Kami memuji kebesaran-Mu. kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah meneguhkan kita, Tuhan mengutus kita untuk pergi menghasilkan buah dan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Kita hidup oleh karena karya Kristus dan pekerjaan Roh Kudus, ada sukacita, ada ucapan syukur, dan kita memahami bahwa Roh Kudus yang luar biasa yang membuat kita kagum akan semua karya-karya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah meneguhkan kita, Tuhan telah menyembuhkan kita, Tuhan telah membuat kita bangga, Tuhan telah membuat kita menegakkan kepala untuk menghadapi kehidupan kita. Bersama Dia Engkau akan cakap menanggung segala perkara. Bersama Dia kita akan melakukan perkara yang besar. Di tangan kita ada kuasa dan otoritas sudah diberikan. Pulanglah sebagai pahlawan-pahlawan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami berkemenangan. Semua yang percaya berkata amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus